Kisah diawali dengan memperlihatkan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, Medok si kakak yang masih berusia 11 tahun, dan Tren si adik, bungsu, yang genap 6 tahun. Mereka sedang dalam liburan di sebuah resort bernama Anamika yang terletak di sebuah tempat terpencil yang cukup jauh dari perkotaan. Setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh sang manajer bernama, kita panggil saja si manajer, yang merupakan penanggung jawab sekaligus pengelola Anamika Resort ini. Sebagai anak kecil yang mudah akrab, Medox dan Tren pun berkenalan dengan seorang bocah resort bernama, kita panggil saja si Ujang, yang ternyata adalah keponakan dari sang manajer resort itu sendiri. Tiba di kamar, anak-anak terlihat sangat bahagia bisa berlibur bersama. Berbeda dengan si ibu yang tampak, entahlah, sejak awal datang, ibu selalu tampak murung. Padahal sebagai seorang ibu, harusnya bisa lebih membawa energi positif untuk anak-anak. Tapi yang terlihat, justru malah si ayah yang mencoba berusaha sendirian untuk selalu mencairkan suasana. Ayah dan keluarga pun pergi ke pantai depan resort bersama dengan para tamu lain, di mana Tren dan si Ujang terlihat sedang melakukan permainan sederhana, yaitu berkenalan dengan orang baru dan bertanya apa profesinya. Yang dari sekian banyak tamu, ada seorang aparat kepolisian yang kebetulan sedang liburan dan cukup ramah menanggapi permainan anak-anak ini. Okay, bye. Malamnya di kamar, ayah dan ibu terlihat sedang bertengkar yang akhirnya menguak alasan kenapa ibu selalu murung, yaitu beliau didiagnosa memiliki tumor kecil di bagian perutnya dan menjadikan itu sebagai alasan si ibu minta cerai kepada ayah. Dan alasan klise lain yang sebenarnya kurang masuk akal, yaitu katanya tidak ingin menyusahkan anak ayah dan anak-anaknya apabila terus berada di keluarga ini. Bosan mendengar orang tuanya bertengkar, Tren memilih untuk membuka pesan dari si Ujang berupa amplop warna hijau berisi simbol-simbol yang mewakili setiap huruf alfabet. Ya, semacam kode rahasia lah yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua saja. Keesokan paginya saat sarapan, ayah dan keluarga didatangi oleh sang manajer yang memberitahu tentang sebuah pantai rahasia yang katanya hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu saja, yang karena ayah dan keluarga dianggap tamu istimewa, maka mereka berhak mendapat kesempatan untuk mengunjungi pantai yang dimaksud. Thank you. Thanks. Dan ya, terjadi momen mengejutkan ketika salah satu tamu mengalami kejang yang setelah dikonfirmasi oleh suaminya, ternyata wanita itu memang sedang sakit dan terkadang kambuh secara mendadak. Sorry, I ruined everyone's breakfast. You always want to be the center of attention. Ayah dan keluarga terlihat sudah berada di dalam minibus yang akan mengantar mereka ke pantai rahasia, di mana Tren sendiri baru menyadari sebuah amplop berwarna hijau yang pastinya adalah pesan dari Tren berisi kode rahasianya. Bersama tamu lain yang merupakan satu keluarga juga, mereka pun tiba di depan gerbang cagar alam yang merupakan lokasi pantai tersebut. Yang setibanya mereka di dalam, sang supir yang merupakan sutradara film ini sendiri pun menyampaikan bahwa ia tidak bisa ikut mengantar karena harus menjemput tamu lain. Mereka diminta untuk ikuti saja jalan setapak sampai menemukan celah ngarai atau tebing. Disitulah lokasi pantai rahasianya. Dan wow, sungguh luar biasa sekali ketika ada sebuah pantai yang memang benar-benar terpencil dan dikelilingi oleh tebing bebatuan yang tinggi, di mana kita juga akan diperkenalkan pada keluarga lain yang terdiri dari dokter, istrinya si dokter yang seorang model, Kara, anak balita mereka berdua, dan seorang wanita tua yang merupakan neneknya si Kara. Help me with this. Medox juga melihat ada orang lain yang lebih dulu ada di pantai ini, seorang rapper yang cukup lumayan terkenal yang mungkin juga sedang liburan, sehingga maksud hati ingin minta foto, Medok dilarang si ayah karena takut mengganggu privasi orang lain. Awalnya semua tampak normal, anak-anak bermain, para orang tua berjemur dan sibuk dengan urusan masing-masing, sampai ketika Tren ancelup ke dalam air di dekat bebatuan pinggir pantai, ada seonggok mayat yang mengambang dan tiba-tiba... Dan inilah Old. Setelah mayat wanita itu diangkat ke daratan, si rapper pun langsung mendekati mereka semua dan berkata jika ia mengenal wanita tersebut. Tadi pagi, ia dan si wanita pergi ke pantai ini dengan maksud untuk menikmati pemandangan. Namun ketika si wanita mulai berenang sendirian, ia tiba-tiba saja menghilang dan dianggap sudah maut akibat tenggelam. Tentu saja mereka semua tidak percaya dan menuduh si rapper lah yang telah menghabisinya. Sempat mencoba menghubungi polisi, sinyal rupanya tidak bisa dijangkau di tempat ini, sehingga mereka terpaksa menahan si rapper untuk sementara waktu. Was she with you? I was waiting for her.
Tak lama muncullah dua tamu lain yang merupakan pasangan suami istri. Ada Jackie, seorang perawat, dan istrinya Ani, seorang psikiater yang sempat kejang di resort tadi. Baru datang, mereka langsung dikejutkan saat melihat seonggok mayat terbaring. Terlebih lagi, si dokter yang memiliki watak temperamen pun terus menuduh si rapper lah pelakunya. Sehingga untuk mencegah keributan, Jackie memutuskan untuk memanggil bantuan. Namun saat akan keluar dari pantai melalui celah tebing, tiba-tiba ya, Jackie tiba-tiba pingsan tepat saat melewati celah tebing, sementara si dokter terlihat sedang panik ketika ibunya yang sudah tua tiba-tiba mengeluh sesak nafas hingga akhirnya beliau meninggal dunia. We'll take the kids away from here. Di saat yang bersamaan kita akan melihat hal yang jauh lebih mengejutkan saat Maddox, Tren, dan Kara saling heran satu sama lain dengan perubahan wajah dan tubuh mereka masing-masing, di mana Jackie dan Ani yang baru pertama kali bertemu pun sama dibuat herannya saat Tren mengaku masih berusia 6 tahun dan Maddox 11 tahun yang padahal mereka memang masih berusia segitu. Sampai muncul si ibu yang tidak mengenali mereka berdua. Disitulah kita yang menonton akan sama dibuat terkejutnya karena ternyata Why are you looking at me like that? ya, entah apa yang terjadi, Tren dan Maddox tiba-tiba berubah menjadi besar dalam waktu yang sangat cepat dan di luar akal sehat, yang bahkan si ayah sendiri pun sempat tak percaya jika mereka berdua adalah anak kandungnya. Melihat hal itu, si rapper yang takut pun langsung lari menuju celah, disusul oleh si dokter yang mencurigai akan sesuatu, tetapi ya, sama seperti Jackie tadi, si rapper dan dokter pun pingsan saat melalui celah tebing, di mana mereka akan kembali mencobanya sekali lagi dengan membagi kelompok menjadi dua grup. Dan inilah yang terjadi. Crystal, go with me. Jelas, ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, di mana si dokter yang sejak awal selalu temperamen dan curigaan kepada si rapper pun tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dan melukai wajah si rapper hingga berdarah. Put that down right now, Doc. Dan lagi, keanehan pun terjadi ketika luka sebetan pisau barusan langsung sembuh dalam sekejap seperti sudah berbulan-bulan lamanya dan menjadi bekas luka coretan, di mana si rapper yang tak ingin terus dicurigai pun langsung menjelaskan kronologi ia bisa berada di pantai ini, bahwa awalnya dia dan si wanita yang sudah maut berkenalan di resort ini. Mereka mengaku ada kecocokan setelah si wanita jujur tentang penyakitnya. Begitu pula dengan si rapper yang juga sama-sama mengidap suatu penyakit, sampai akhirnya mereka berdua memutuskan pergi ke pantai ini sesuai saran dari si manajer. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya. It's hard to explain. Ani yang seorang psikiater sempat berasumsi bahwa apa yang terjadi kepada mereka saat ini hanyalah sebuah kebingungan massal yang terjadi akibat goyahnya mereka secara emosional. Tapi apa yang sudah mereka lihat sendiri jelas adalah kenyataan, sehingga tak ada penjelasan yang pasti untuk apa yang terjadi saat ini. Kind of group psychosis. I've studied this. We're all emotionally. Sempat terfikir sebuah ide untuk berenang memutari pulau dan melawan arus ombak. Mereka tak ada satupun yang pandai berenang, apalagi dengan kondisi arus ombak yang sangat kencang, mustahil mereka bisa melakukannya. A rare issue with its clotting. I came to this island Untuk memecahkan teka-teki ini, mereka semua pun berkumpul membentuk lingkaran yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan bahwa sebagian besar dari mereka semua memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama memiliki penyakit yang berbeda. Seperti si dokter yang punya masalah dengan ingatannya atau demensia, istrinya si model yang punya penyakit tulang yang membuatnya harus rutin mengkonsumsi obat kalsium, si rapper yang mengidap penyakit darah langka, si Ani yang punya penyakit kejang, dan satu lagi si ibu yang sudah jelas mengidap tumor di perut yang setelah beberapa jam di tempat ini, tumornya tiba-tiba saja membesar dan membuatnya langsung pingsan seketika. Not possible. Actually, it is. But it's Guy's call. No. Sungguh, si ayah dan anak-anak tidak habis pikir kenapa tumor ibunya bisa tiba-tiba jadi besar. Sadar bahwa itu mengancam nyawanya, si dokter dan Jackie yang seorang tenaga medis pun langsung melakukan prosedur operasi pengangkatan tumor dadakan dengan menggunakan alat-alat seadanya. Dan lagi, mereka kembali dibuat heran saat luka sayatan yang si dokter buat tiba-tiba pulih kembali dengan sendirinya, persis seperti healing factor yang dimiliki oleh Wolverine, sehingga dengan dibantu si ayah dan Jackie yang memeganginya, mereka akhirnya berhasil mengangkat tumor tersebut yang ukurannya sudah sebesar buah melon. Sama seperti si rapper ketika dilukai wajahnya, si ibu pun bisa pulih dalam waktu singkat tanpa harus menunggu berbulan-bulan untuk pemulihan, di mana pada waktu yang bersamaan, si rapper terlihat dikejutkan oleh penemuan jasad si wanita yang tiba-tiba sudah jadi tulang belulang.
Si ibu yang bekerja sebagai tim forensik pun menjelaskan bahwa butuh waktu sekitar 7 tahun untuk sebuah tubuh kehilangan seluruh daging dan kulitnya jika dibiarkan di alam terbuka. Padahal mereka berada di sini baru sekitar kurang lebih 3 jaman, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 jam di pantai ini sama dengan 7 tahun di waktu normal. And this happened in, what, 3 hours? I know. Pada akhirnya terjawab sudahlah kenapa Maddox, Trent, dan Kara ujug-ujug menjadi besar, kenapa luka sayatan di pipi si rapper bisa pulih dengan cepat, kenapa ukuran tumor si ibu seketika berubah ukuran, yang ternyata semua itu terjadi akibat lokasi ini yang seolah memiliki waktu sendiri dan mempercepat setiap proses yang ada di dalamnya. It's the first time they wish they were black. Layaknya mesin waktu, 1 jam di tempat ini sama dengan 2 tahun di waktu normal. Hal itu bisa dilihat dari kerutan di wajah si ayah dan orang-orang dewasa lainnya termasuk Uban. Hanya saja mereka tidak menyadari akan hal tersebut. We're staying roughly the same mass. Our cells are just aging. Si ibu pun bertanya, jika memang benar di tempat ini waktu berjalan lebih cepat, kenapa kuku dan rambut mereka tidak tumbuh pesat? Jackie pun menjawab, mungkin fenomena aneh ini hanya bereaksi terhadap sel hidup, sedangkan kuku dan rambut bisa dikatakan atau dikategorikan sel mati yang mungkin tidak bereaksi sama, dan alasan kenapa mereka pingsan saat melewati celah tebing, mungkin itulah tembok atau dinding pembatas yang memisahkan dunia luar dengan pantai ini, yang karena mereka sudah terlanjur masuk dan mengalami proses percepatan sel, maka tubuh tidak dapat menyesuaikan diri dengan waktu normal lagi. If our cells are being affected, Ketika mereka, para orang dewasa sedang berembuk serius, Trent dan Kara sendiri terlihat sedang berduaan di dalam tenda yang karena keduanya sudah mulai beranjak remaja dan akil balik, mereka pun melakukan begituan yang membuat Kara langsung hamil saat itu juga. Mom, Dad! Kara. Masih karena alasan yang sama, yaitu waktu yang berjalan lebih cepat, Kara pun langsung hamil tua dan akan melahirkan, yang karena ibunya Kara alias si model mengalami shock berat, ia pun langsung lari menjauh saking tidak percayanya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Dan ya, karena waktu di pantai ini berjalan lebih cepat, si bayi pun tak terselamatkan akibat tubuhnya yang belum bisa menyesuaikan diri. Trent mengamuk, si dokter hanya bengong setelah penyakit demensia atau ingatannya mulai terganggu, yang karena terus ditekan istrinya agar berbuat sesuatu, si dokter yang sudah kehilangan akal sehat pun langsung nyerenteng menghampiri si rapper dan menghabisinya saat itu juga. everything will be okay. Jackie sebagai salah satu orang yang masih waras pun tak ingin terus tinggal diam, hingga ia memutuskan untuk berenang memutari pulau, berharap bisa melawan arus ombak yang kuat tersebut. Tak lama setelah Jackie pergi, ayah dan ibu pun mulai berteori tentang mereka yang sengaja dijebak oleh si manajer agar datang ke tempat ini. Mereka semua sepertinya sengaja dipilih karena punya penyakit yang berbeda-beda, namun masih belum diketahui apa alasannya. Maddox sendiri terlihat sedang kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Untuk menenangkan pikirannya, ia pun memutuskan berendam di air laut sampai akhirnya tak sengaja menemukan tubuh si Jackie yang mengambang dan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Trent dan Kara terlihat sedang menguburkan bayi mereka, di mana Kara yang tidak tahan dengan tempat ini pun memutuskan untuk memanjat tebing berharap itu merupakan jalan keluarnya. Namun ketika ia tinggal sedikit lagi mencapai puncak, Kara pun mengalami reaksi yang sama seperti orang-orang yang mencoba keluar melalui celah, yaitu efek pingsan mendadak yang membuatnya jatuh dari ketinggian. Wake up! Wake up! Tak lama setelah Kara dipastikan maut, Anis sendiri mulai depresi setelah kehilangan suaminya Jackie. Akibatnya, ia mengalami kejang tak tertahankan yang membuatnya tiwas sama seperti yang lain. Patricia! No. Kini, yang tersisa hanyalah keluarga si ayah termasuk si dokter dan si model istrinya, yang karena si ayah sudah mulai berumur alias kakek-kakek, matanya pun mulai rabun dan sudah tak dapat melihat dengan jelas lagi. Oh no. Tak hanya si ayah, si ibu pun mulai mengalami gangguan pendengaran seiring dengan bertambahnya usia yang membuatnya hanya bisa mendengar menggunakan telinga kirinya saja. Begitupun si model, ia yang awalnya tampak cantik, mulus, dan jalan tegak, kini mulai mengalami kebongkokan tubuh akibat tidak mengkonsumsi obat kalsium dan memutuskan untuk memisahkan diri karena terlalu malu dengan kondisi tubuhnya saat ini.
Singkat cerita, sore menjelang malam pun tiba. Ketika ayah dan ibu duduk berdua, ibu akhirnya jujur tentang alasan kenapa ia minta cerai. Ternyata bukan semata-mata disebabkan oleh penyakit tumornya atau rasa tidak enaknya yang takut menyusahkan ayah dan anak-anak, melainkan sudah punya lelaki baru alias selingkuh dengan orang lain. Alih-alih jujur agar ayah mau mengerti dan memaafkannya, nyatanya si ayah sudah tahu duluan dari pesan ponsel yang pernah dipergokinya sendiri. Sehingga ini menjadi bukti bahwa ayah adalah sosok laki-laki dan suami yang tulus mencintai pasangannya tanpa pernah membahas atau membicarakan soal perselingkuhan si ibu dengan pria lain. Sementara itu, Medok dan Trenta sengaja menemukan sebuah buku yang mungkin peninggalan dari korban sebelumnya. Di situ dijelaskan bahwa tempat ini merupakan titik magnetis bumi yang terjadi akibat endapan mineral khusus yang berlangsung selama jutaan tahun lamanya yang menyebabkan sel-sel makhluk hidup menua dengan sangat cepat. He realized he was never getting off this beach. Penjelasan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa fenomena yang terjadi di pantai ini tidak ada hubungannya dengan ruang dan waktu atau hal-hal dalam tanda kutip berkaitan dengan supranatural, melainkan sebuah anomali langka yang terjadi secara alami. Jika semua ini terjadi akibat efek magnetis dan mereka tidak bisa keluar karena perlu menyesuaikan tubuh, Trent pun mengutarakan sebuah ide untuk bagaimanakah kalau kita keluar menggunakan tabung logam supaya terlindung dari efek magnetis tersebut. Maddox pun langsung menjawab, dari mana dek kita dapat tabung logamnya? Trent pun langsung terdiam saat itu juga. Why would they do this? Tak hanya berisi penjelasan tentang fenomenanya, buku itu juga mencatat daftar nama orang-orang yang sudah jadi korban, di mana si manajer dan resort tersebut nampaknya sudah mengatur semua ini secara rapi dan membuat seolah-olah para korban tidak pernah liburan di resort ini. Kembali ke ayah dan ibu yang masih duduk berdua di samping api unggun, mereka tiba-tiba didatangi oleh si dokter yang semakin kehilangan akal sehatnya, di mana si ibu langsung mengambil sebuah pisau berkarat yang ia temukan di pantai sampai akhirnya si dokter pun maut akibat mengalami infeksi yang bereaksi lebih cepat akibat anomali aneh yang terjadi di tempat ini. Di waktu yang bersamaan, Trent dan Medok terlihat sedang berada di dalam celah tebing setelah sebelumnya disuruh untuk berlindung, di mana mereka juga bertemu dengan si model alias istrinya si dokter yang kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Persis seperti suaminya, si model juga sudah kehilangan akal sehat dengan mencoba menghabisi mereka berdua dengan batu besar, namun karena tulang-tulangnya sudah lemah, ia pun mengalami patah tulang yang cukup parah sehingga... Setelah tak ada lagi yang tersisa kecuali keluarga ini, Trent dan Medok pun harus kehilangan orang tua mereka ketika ibu dan ayah sudah benar-benar tua dan memasuki detik-detik ajal mereka, sehingga mau bagaimana lagi, Trent dan Medok harus ikhlas menerima fakta yang terjadi pada mereka saat ini. Dad, Keesokan paginya, Trent dan Medok sudah seumuran dengan orang tua mereka ketika pertama kali datang ke sini. Tak hanya fisik saja mereka yang berubah, tetapi cara berpikir mereka pun ikut berubah menjadi dewasa sesuai umurnya. Yang daripada terus merenung menunggu kematiannya, Trent dan Medok memilih untuk menikmati detik-detik terakhirnya dengan cara main pasir bersama, sesuai dengan usia mereka sebelum datang ke pantai ini. Disitulah Trent teringat dengan amplop hijau pemberian si Ujang yang tidak sempat ia buka, yang ternyata isinya adalah sebuah pesan yang berbunyi, pamanku sang manajer tidak suka dengan koral. Sampai akhirnya mereka baru sadar bahwa mungkin saja koral yang ada di depan mereka saat ini merupakan satu-satunya jalan keluar yang mereka miliki saat itu. Karena ingat, sesuai penjelasan yang ada di buku yang mereka temukan, tempat ini adalah titik magnetis bumi. Dan satu-satunya cara untuk bisa keluar adalah kecuali mereka punya semacam tabung yang terbuat dari logam, dan koral tersebut berfungsi seperti logam yang tidak terpengaruh oleh efek magnetis. Sempat ragu, Trent dan Maddox akhirnya nekat menyelam menuju koral tersebut dan benar saja terdapat sebuah terowongan bawah air yang mengarah ke sisi lain, tapi masalah selalu timbul ketika pakaian Maddox tak sengaja tersangkut dan... Entah bagaimana nasib Trent dan Maddox, namun kita akan dibawa ke atas bukit seberang pantai tersebut yang ternyata selama ini si supir yang membawa mereka ke tempat ini ternyata adalah masih satu komplotan dengan sang manajer yang bertugas terus mengawasi mereka setiap saat. Yang setelah memastikan Trent dan Maddox tidak keluar dari dalam air, ia pun langsung melapor kepada si manajer bahwa semua target mereka sudah mati dan tidak ada yang tersisa satu orang pun. Si supir pun langsung pergi ke sebuah tempat yang merupakan laboratorium farmasi bernama Warren yang pada akhirnya terjawablah sudah rasa penasaran Anda semua sedari tadi bahwa ternyata resort yang dikelola si manajer ini telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi yang sedang membuat berbagai macam obat.
Lantas, apa hubungannya dengan fenomena aneh di pantai itu? Ya, mereka memanfaatkan fenomena alam tersebut sebagai suatu cara untuk menguji seberapa efektifkah obat yang mereka buat, sehingga secara tidak langsung mereka telah menjadikan para korban sebagai tikus percobaan untuk menguji obat-obatan yang mereka buat. Lantas, kapan mereka memberikan obat itu kepada para tamu? Ya, obat itu ternyata diberikan kepada para tamu tepat saat mereka baru datang, dimasukkan ke dalam minuman selamat datang, tanpa mereka semua menyadari hal tersebut. Akhirnya masuk akal kenapa para tamu yang mereka undang sebagian besar adalah orang-orang yang punya penyakit berbeda, karena memang obat-obatan yang mereka buat khusus untuk mengobati penyakit kronis seperti penyakit tumor si ibu, penyakit kejang si psikiater, demensia seperti si dokter, penyakit darah langka seperti si rapper, dan lain-lain. Before we're done, it will be millions. Sebenarnya tujuan mereka baik, ingin membuat obat yang ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit yang alhasil bisa menyelamatkan jutaan nyawa dengan cara mengorbankan sebagian kecil orang. Namun tentu saja tindakan mereka ini tidak bisa dibenarkan karena ada beberapa korban sampingan seperti Trent, Maddox, dan Kara yang sama sekali tidak memiliki penyakit tapi harus ikut mati seperti yang lain. The epileptic seizures. Her name was Patricia Carmichael. Perihal asal-usul fenomena aneh di pantai ini, sang manajer sendiri pun tidak bisa menjelaskannya, namun yang pasti ia percaya bahwa alam sengaja menciptakan pantai tersebut untuk suatu tujuan tertentu, yaitu menyelamatkan jutaan nyawa manusia di luaran sana. Kembali ke resort, sang manajer kini akan mengorbankan tamu-tamu baru penyakitan dengan diberikan minuman selamat datang berisi obat-obat yang mereka buat seperti yang mereka lakukan pada keluarga-keluarga sebelumnya. Namun yang tidak mereka sadari adalah Trent dan Maddox berhasil selamat dan sampai di daratan, dan kini mereka sedang mendatangi seorang tamu yang merupakan aparat kepolisian untuk melaporkan sekaligus memberikan buku berisi daftar para korban agar tempat ini segera ditutup dan tidak ada lagi jatuh korban jiwa setelah ini. Tak lama setelah Pak Polisi menghubungi kantor pusat, sang manajer dan para karyawan pun syok berat karena tak menduga jika praktek yang sudah puluhan tahun mereka lakukan akhirnya tamat hari itu. Sementara Trent dan Maddox terlihat menemui si Ujang yang sudah tidak lagi mengenali mereka berdua untuk berterima kasih atas bantuan yang sudah Ujang berikan. Setelah kepolisian mengepung resort itu, Trent dan Maddox pun dibawa pulang Pak Polisi menggunakan helikopter dan entahlah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Yang pasti, sanak saudara dan kerabat mereka yang masih hidup tentu tidak akan bisa mengenali lagi mereka berdua dan akan sulit untuk percaya dengan apa yang akan mereka katakan. Tamat, ending yang cukup mengmain-flowingkan. Gimana SS filmnya? Seru tidak? Udah pernah nonton gak sebelumnya? Yang belum, nonton filmnya secara langsung ya. Wajib ini mah. Supaya bisa mendapatkan pengalaman, experience nonton yang lebih seru dan mengejutkan. Menurut teman-teman, kalau beneran ada tempat kayak gitu, mau nggak kira-kira berguncung teman-teman SS semua? Atau ada nggak kira-kira ide terbaik untuk memanfaatkan tempat semacam itu? Coba, ada nggak? Kira-kira bagusnya dibuat apa gitu? Tempat yang bisa mempercepat prosesnya. Bukan waktu ya. Bukan waktu lebih cepat. Di sana tuh waktu sama aja ternyata. Cuman ketika makhluk hidup masuk ke pantai itu, sel-selnya jadi bergerak cepat, jadi cepat tua, jadi proses itu cepat gitu. Ada nggak ide kira-kira buat memanfaatkan pantai seperti itu kalau ada gitu, misal di dunia nyata? Ada nggak ide kalian? Coba tulis di kolom komentar. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, pada akhirnya bukan tahun-tahun dalam hidupmu yang diperhitungkan, tapi bagaimana kehidupan di tahun-tahunmu itu berjalan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Salam pengangguran Indonesia.